Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nuhbatul Bidayati HKMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya Trinda Fatmawati NPM 20110600170 dari kelas E Pendidikan Biologi. Di sini saya izin mempresentasikan proposal saya yang terdiri dari cover Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantuan Media Diorama untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Sikap Kreatif kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Kemudian proposal ini diajukan untuk diseminarkan dalam rangka penelitian skripsi pada program studi pendidikan biologi. Kemudian di sini ada pembimbing 1 yaitu Ibu Raicha Oktaviani MPD dan pembimbing 2-nya Ibu Nuhbatul Bidayati HK MPD. Kemudian Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 Hijriah atau 2023 Masehi. Kemudian yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada A penegasan judul. Judul proposal ini yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan media diorama untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan sikap kreatif kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Agar tidak menyimpang dari substansinya, maka beberapa istilah yang terkandung dalam judul ini yaitu sebagai berikut. Di sini saya menjelaskan tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing, media diorama, pemecahan masalah, sikap kreatif, kelas 10 mata pelajaran biologi, dan hakikat biologi. Kemudian yang B, latar belakang masalah. Nah, pada intinya latar belakang masalah dari penelitian saya yaitu perlunya satu model pembelajaran dan media pembelajaran yang harus dipakai untuk membuat siswa aktif dalam belajar khususnya pada materi ekosistem, di mana dalam proses atau kegiatan pembelajaran guru harus menciptakan pembelajaran yang mampu menerapkan suatu cara bagaimana meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan peserta didik memiliki sikap kreatif dalam proses pembelajaran. Agar nantinya guru bisa menciptakan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif, maka dari itu pemakaian model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan media diorama sangat cocok untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan sikap kreatif siswa. Kemudian di sini ada novelty. Jadi novelty dari penelitian saya yaitu penelitian-penelitian sebelumnya belum ada sebuah penelitian yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan berbantu media diorama agar bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Kebanyakan peneliti meneliti bagaimana pengaruh model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, berpikir kritis, motivasi belajar, keterampilan generik, dan hasil belajar dari peserta didik. Begitu juga dengan media diorama, belum ada penelitian yang memakai media ini untuk meningkatkan sikap kreatif dari peserta didik. Dari beberapa penelitian meneliti bagaimana penerapan media diorama untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dan hasil kognitif peserta didik. Dan untuk penelitian yang menyandingkan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantu media diorama diteliti untuk melihat pengaruh penggunaannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Kemudian di sini yang D ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan media diorama untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan sikap kreatif kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Kemudian di sini ada manfaat penelitian yaitu bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Kemudian di sini ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya ada 6 jurnal yang relevan yang saya ambil. Kemudian yang H, sistematika pembahasan. Di sistematika pembahasan itu terdiri dari semua sistematika dari proposal ini, dari bab 1, bab 2, serta bab 3. Kemudian masuk ke bab 2. Bab 2 adalah landasan teori dan pengujian hipotesis, di mana pada bab 2 ini landasan teori yang saya pakai yaitu A, hakikat pembelajaran biologi di SMA yang terdiri dari pengertian dan karakteristik biologi, dan 2, fungsi dan tujuan pembelajaran biologi, dan yang B, model pembelajaran inquiry terbimbing yang terdiri dari 1, pengertian model pembelajaran inquiry terbimbing, kemudian yang kedua menjelaskan tentang karakteristik model pembelajaran inquiry terbimbing, dan yang ketiga langkah-langkah model pembelajaran inquiry terbimbing. Kemudian yang keempat, saya juga menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry terbimbing.
Kemudian yang C, saya menjelaskan media diorama, yaitu satu, pengertian media diorama, dan yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari media diorama. Kemudian yang D, kemampuan pemecahan masalah. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian pemecahan masalah dan dua langkah-langkah pemecahan dari masalah. Kemudian yang ketiga, ada indikator pemecahan masalah. Yang E, sikap kreatif, saya menjelaskan pengertian sikap kreatif dan dua indikator dari sikap kreatif. Kemudian selanjutnya ini adalah kerangka berpikir saya dari penelitian atau proposal yang saya buat. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan kurangnya sikap kreatif peserta didik dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran biologi, guru menggunakan model yang konvensional, diskusi dan tanya jawab. Kemudian saya memberi langkah yaitu menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan berbantuan media diorama. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu akhirnya mampu membimbing peserta didik di setiap proses pembelajaran untuk melatih kemampuan pemecahan masalah dari observasi dan mendemonstrasikan pembelajaran secara langsung di lingkungan sekitar dalam membuat media diorama untuk meningkatkan sikap kreatif pada diri peserta didik. Akhirnya, kemampuan pemecahan masalah dan sikap kreatif peserta didik mengalami peningkatan. Kemudian ini adalah hipotesis penelitian saya. Ada dua, yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan media diorama untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan yang kedua yaitu meningkatkan sikap kreatif bagi peserta didik kelas 10. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu ada A, waktu dan tempat penelitian, B, pendekatan dan jenis penelitian, C, populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Kemudian teknik pengumpulan data ini ada tes dan non-tes. Kemudian yang D, definisi operasional variabel. Di sini ada 3 variabel, dari variabel independen, dependen, dan variabel moderator. Kemudian ini adalah instrumen penelitian yang saya lakukan. Ini ada dari yang tes, kemudian dari non-tes yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari proposal yang saya buat dari cover bab 1, bab 2, dan bab 3. Jika ada kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.